Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odoy, masih bersama Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Dalam episode yang ketiga ini, kita masih membahas tentang asal mula terbentuknya Desa Duku Badag, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan. Ya sahabat, Desa Duku Badag dahulunya adalah merupakan bagian dari Desa Cisaat sebelum Desa Cisaat ini dimekarkan atau pusat pemerintahan kegiatan desa ini dipindahkan ke Desa Duku Badag. Dahulu namanya adalah Cisaat, dan sampai sekarang pun Desa Cisaat adalah merupakan desa yang tersendiri dari Desa Duku Badag. Apa kabarnya sahabat? Mudah-mudahan pada perjumpaan kali ini kita masih tetap dikaruniai kesehatan dan tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, pada episode kali ini kita akan membahas tentang sejarah kehidupan Ngabei Mayakerti atau Maya Taruna atau juga Ki Tanumaya. Seiring dengan pertumbuhan Kampung Cisaat, pada waktu itu Kampung Cisaat adalah merupakan bagian daerah perbatasan yang dilakukan oleh Kerajaan Gebang, yaitu bernama ratunya yaitu Arya Sutajaya Upas. Nah, Kampung Cisaat ini adalah merupakan bagian dari wilayah Gebang, dan kemudian diangkatlah ini yang namanya Ki Mayakerti ini sebagai Ngabei, yaitu jabatan staf Kuwu yang mempunyai kewajiban menyetor upeti setiap tahunnya. Dan sebelum terjadi perebutan kekuasaan sebagai Ngabei, Ki Mayakerti ini menjabat sebagai Ngabei selama 103 tahun, mulai dari tahun 1728 sampai tahun 1801. Ya, dan suatu saat Ki Mayakerti ini jatuh sakit dan penyakitnya cukup berat, yaitu yang akibatnya itu sebagian tubuhnya Ki Mayakerti ini cacat, dan kemudian sejak saat itu Ki Mayakerti dijuluki dengan nama Ki Maya Taruna atau Bapak Maya yang penuh cacat. Nah, dalam rangka menjalankan kewajibannya untuk menyetorkan upeti ke Ratu Gebang, Ngabei Mayakerti ini atau Maya Taruna ini melaksanakan penyetoran upetinya secara langsung, karena penyetoran upeti ini tidak bisa diwakilkan pada orang lain. Dan sehingga ketika menghadap Ratu Gebang, Mayakerti ini berangkat dengan menggunakan tandu. Dari kejadian inilah buyut Mayakerti ini kemudian dijuluki oleh Sinuwun Arya Sutajaya Upas dengan julukan Ngabei Tandu Maya, yang mengucapannya lama-kelamaan Tandu Maya ini berubah menjadi Tanumaya. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, maka pertumbuhan penduduk sangat cepat mengalami penambahan, dan perkampungan baru pun kemudian muncul yang disebut dengan nama Dukuh Badag. Nah, ini Desa Dukuh Badag ini adalah bagian dari Desa Cisaat yang sekarang pusat pemerintahannya berada di Desa Dukuh Badag. Dan setelah Dukuh Badag berdiri, maka kemudian
Ratu Gebang pun mengangkat seorang tokoh sakti yang menjadi pemimpin di Duku Badak, yaitu bernama Ngabei Brajadigiri. Nah, sahabat Brajadigiri, kita sudah kupas kisahnya pada episode yang kedua kemarin. Ya, setelah penggantian Kitanumaya digantikan oleh Ngabei baru bernama Ngabei Brajadigiri. Ini Kitanumaya ini sebagai yang berkuasa ini merasa direbut kekuasaannya oleh Brajadigiri. Akhirnya kedua tokoh sakti tersebut sepakat untuk mengadu kesaktian dalam rangka menyelesaikan sengketa kekuasaan tersebut. Dan terjadilah sahabat pertarungan antara kedua sakti ini, orang sakti ini yaitu Kitanumaya dan Ngabei Brajadigiri. Namun lama kelamaan Kitanumaya ini merasa terdesak dan dapat dikalahkan oleh Brajadigiri. Hingga kemudian Ngabei Brajadigiri pun memegang tampuk kekuasaan di desa Duku Badak, yaitu mulai pada tahun 1801 sampai 1821. Dan kemudian pasca wafatnya Ngabei Brajadigiri, Tanumaya ini berupaya untuk dapat kembali menguasai wilayah Duku Badak. Namun apa hendak dikata, Tanumaya ini terjadi pertumpahan darah dengan keluarganya sendiri, dan Tanumaya pun tewas dalam pertempuran dengan keluarganya. Kemudian Kitanumaya ini dimakamkan di Kampung Cisaat sekarang, yaitu namanya makam Buyut Tanumaya. Nah, ini di sini sahabat makamnya. Ini adalah makam Buyut Tanumaya atau Ngabei Tanumaya yang wafat oleh keluarganya, dimakamkan di sini. Ini adalah daerah desa Cisaat. Ini berada di pemakaman, samping pemakaman umum Kopo namanya. Di sini ini makamnya terpisah dari pemakaman umum. Makam beliau, makam Ngabei Tanumaya ini berada di atas bukit kecil menyendiri di bawah pohon jati yang sudah cukup tua usianya. Ini diperkirakan sudah ratusan tahun, karena desa Duku Badak sendiri ini usianya sudah 200 tahunan lebih. Itulah sahabat sekilas tentang riwayat dari tokoh besar bernama Kitanumaya atau Ngabei Tanumaya yang menjadi seorang ngabei di desa Duku Badak. Terima kasih sahabat atas kebersamaannya, mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.